dalam rangka kita memperingati 10 Muharram dan santunan yatim dan duafa tahun 1446 Hijriah serta haul ke-11 almarhum Yai Haji Muhtar Lutfi BA. Semoga hadirnya kita di Masjid Nurul Yakin ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita sekalian. Dan keluar kita dari masjid atau usai acara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tauladan umat, Nabi pembawa rahmat untuk sekalian alam. Yang insya Allah kita nanti diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridhonya, mari kita ambil keberkahan dari suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada peringatan 10 Muharram ini kami telah menyusun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, pembacaan tahlil, tahmid, dan doa arwah singkat yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Toha. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Pusat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Tarmuzi Yusuf. Selanjutnya, sambutan Ketua Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Kelurahan Keramat Pela, dan Kelurahan Pulau. Selanjutnya, sambutan dari aparatur pemerintah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten Kesra Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Said Ali Abidin SH MSI. Selanjutnya, pembacaan riwayat Nabi Muhammad. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis untuk yatim dan duafa. Kami mohon kepada panitia untuk mengatur, ada di sebelah sisi saya. Selanjutnya, pembacaan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu oleh tim Hadroh Najmun Nabi, pimpinan Al-Ustadz Mustafa Hamdi. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Isra Baihaqi. Selanjutnya, acara yang kita nantikan, kita dengarkan bersama tausiah agama oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Manarul Hidayah MPD, pengasuh Pondok Pesantren Al-Manar Azhari Limo, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ghazali Musanif. Selanjutnya, ramah-tamah, kita sarapan pagi bareng yang sudah disiapkan, soto daging dan sate ayam. Selanjutnya selesai. Baiklah hadirin sekalian, kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan tahlil, tahmid, dan doa arwah singkat yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Toha. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para hadirin atas nama tahun bacaan surat zikir tahmid tahlil juga doa al-maghfirah bagi Haji Muhtar Lutfi dan seluruh jemaah masjid yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan afdalnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الفاتحة لحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء جناكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود. لا إله إلا الله حي المعبود. لا إله إلا الله حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الحمد يا ربنا مولانا يا معبود صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله ورضي الله ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك العبد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع كريم مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السعادة. اللهم إنا نسألك طول العمر بطاعة واختم لنا بالعمل الصالحة. اللهم اجعل واصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أهللناه باللا إله إلا الله وما سبحناه بسبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة تقدمها ونديها إلى حضرات حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم لأرواح التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا 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 إخواننا أخواتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا لجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المغفرة حج مختلف اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ونجنا وإياهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل مفرح من حفر النيران اللهم اجعل قراءتنا هذه فداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وسلامة لهم من النار وبعيدا لهم من النار وأعاذا لهم من النار اللهم انزل رحمة والمغفرة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والشهداء والصالحين والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ونستهدنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa qulubiyatun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di tahun baru ini Muharram kita masih dipanjangkan umur oleh Allah dan masih aktif kuliah subuh. Insyaallah barokah dunia dan akhirat. Termasuk yang menyantuni anak yatim dan haul guru kita. Orang meninggal hanya pisah jasad dan ruh.
ruhnya guru kita Ki Muhtar Lutfi hadir bersama-sama kita sebagai perintis pendiri daripada Forum Silaturahmi Kuliah Subuh. Insyaallah kuburnya tambah nikmat insyaallah. Dan kita yang melanjutkan yang hadir insyaallah barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Dalam memperingati haul ini, saya ingat pesan malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad, hanya 3 aja singkat. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang pertama, silakan kalian hidup bebas, silakan. Mau nggak ngaji, mau judi, mau babok, mau korupsi, bebas, silakan. Silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Suatu saat kau akan mati. Ini persoalan. Ciri-ciri kiamat sudah dekat menurut Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah. Dunia diuber mati-matian dengan cara haram dan halal, tapi lupa mati. Sekarang nih. Tapi mati jangan ditakuti, sebab orang berani mati-mati, orang takut mati juga mati. Yang harus kita takuti setelah dikubur, bisa nggak menjawab mungkar nakir, itu persoalan. Saya sengaja ngomong begini, yang pertama ini awal, yang kedua saya udah tua. Dulu waktu muda nggak pernah saya ngomong begini. Haram saya ngomong mati dulu. Saya kan mertua, cucunya pitung, menantunya juga galak. Masya Allah. Karena udah tua aja. Saya dari sini ke sini 75 tahun, alhamdulillah. Tapi dari sini ke sini 27. Itu aja. Nah, yang ngajarin, dia cengar-cengir. Saya takut sama beliau karena sekarang bawa tongkat, ngeri banget. Kudu ingat, kuburan itu sangat penting menurut Rasulullah. Awal akhirat ada kuburan. Kalau di kuburan sudah selamat, insya Allah pasti masuk surga. Tapi kalau di kuburan digebukin, ini persoalan. Nggak usah melotot, kalem aja. Nggak usah melotot. Mati. Oleh itu dalam perpindahan tahun ini hakikatnya kan umur kita semakin berkurang. Bukan bertambah. Makanya kalau aki-aki ulang tahun 60 tahun, selamat panjang umur, selamat panjang umur. Tabokin tuh yang nyanyi. Brengsek. 60 tahun nyanyinya diganti, selamat kuburan begitu. Bahkan Rasulullah memberikan isyarat 40 tahun. Harus sudah siap-siap. Itu persoalan. Tidak orang berani mati-mati, orang takut mati juga mati. Yang harus kita takuti setelah mati. Tapi bersyukur Allah sangat sayang sama kita. Allah berfirman, aku malu menyiksa umat Rasulullah yang umurnya melebihi Rasul, masih ngaji, masih kuliah subuh, masih sholat berjamaah, aku malu. Saya masuk jeruk purut tahun 74, engkong saya ngomong, masalah umur nih. Yang muda-muda jangan sombong, saya masih muda, masih lama, mati, belum tentu tong. Engkong saya jeruk purut, suruh metik kelapa, tong, petik yang muda tong. Memang apa kong? Untuk kopior, begitu Masya Allah. Yang tua bagaimana kong? Jangan, itu untuk bibit, begitu. Makanya yang tua lama, ini modal begini lama matinya. Begini. Udah mau apalagi model begini lama matinya. Lama banget matinya. Bibit. Saking hebatnya Allah sayang sama kita, mau meninggal aja, ada ciri-cirinya orang dekat mau mati tuh. Yang pertama, duduk kaki pegel, belonjor tarik. Tuh udah deket mati, termasuk bawa tongkat, udah deket mati, itu udah mati. Ngaji nyender, mulu di tembok, mati, udah mati. Terus nih, ubanan mati, udah. Sayang banget Allah sama kita. Nggak ada orang aki-aki mati mendadak, nggak ada. Yang mati mendadak kan anak muda. Malam minggu, boncengan, tubrukan, trotoar, dihajar, modal, kan begitu aja. Mana ada aki-aki mendadak? Nggak ada. Masya Allah. Itu habis sudah waktu. Ingat, jadi kalau mau judi ingat mati.
Kalau mau jadi mabuk ingat, jadi korupsi ingat mati. Tuh sekarang kan lagi ramai judi online ya. Kita yang kuliah subuh haram judi online, gak usah. Cukup diwakili oleh DPR RI, cukup itu masalah. Udah cukup. Setan banget tuh DPR. Untung ada kuliah subuh. Kalau nggak ada kuliah subuh, hancur Indonesia ini. Oh. Terakhir. Ya biasanya sampai jam berapa sih biasanya? Jam 9. Siapa gurunya di sini nih? Ini sesat ya, gara sesat. Nah kuliah subuh jam 9. Sesat ini masjid. Jadi kalau bikin perbuatan dosa, kita mau mati. Tolong, kita mau mati. Mati bukan ketemu presiden, mati bukan ketemu gubernur, mati bukan ketemu wali kota, tapi mati ketemu la ilaha illallah. Ingat tuh. Kalau lagi ngaji begini kan sadar banget kayaknya. Ntar mah pulang lupa aja. Saya kalau ceramah belum sarapan begini nih. Lapar loh. Wali kota mah enak makan dulu makan. Lah kita ayo dong beli. Satu ingat. Yang kedua, malaikat Jibril ngasih wasiat sama Rasulullah, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum. Silakan kau cintai apa saja di dunia ini. Cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta istri, cinta mobil, yes. Silakan. Tapi Pak Indah tak membarikum. Semua yang kita cintai, kita mati, nggak ada yang dibawa. Tolong catat. Korupsi 1 triliun, modar bawa apa? Nggak usah batuk, kalem aja. Saya ini profesor, ngerti bahasa batuk. Bilang aja saya baru sadar, begitu aja udah pakai batuk segala. Kebatuk segala. Saya alhamdulillah ditakdirkan ngajar orang kaya. Saya ini dampingi Gus Dur 22 tahun. Saya ini pengurus PBNU terlama. Karena ayah saya adalah santrinya Mbah Hashim Asy'ari. Asli. Makanya musuh kamu cuma 2 toh. Yang pertama yang ngerusak NKRI, yang kedua yang ngerusak NU, tabokin. Begitu. Tapi kalau pengurus NU ada yang brengsek, lu diam aja. Begitu kata begitu. Jadi kalau pengurus NU ada yang brengsek, jangan marah, doain aja ya. Tapi coba-coba NU-nya. Nih manusianya. Dikit lagi dia mah aja. Pokoknya yang pakai tongkat mah doa aja, nggak usah galak-galak. Udah diam aja doa. Galak. Nanti ini kan galak banget sebelum pakai doa ya. Nah sekarang selama dia galak, ada Wahabi. Apa kata mereka? Udah mau mampus masih galak aja begitu ngomong. Makanya diam aja udah dia. Ini urusan saya begitu. Galak. Kapan lagi kita ngelawan guru di tempatnya begitu? Di luar saya nggak berani. Nanti aja saya mau minta maaf. Selesai udah. Penting Pak. Boleh. Tapi istri nggak boleh diajak. Yang 20 konglomerat semua tuh. Makasih ya Pak, undang saya. Kita sama-sama tua, kita sharing. Itu anaknya perusahaannya di Singapura, di Cina, di Jerman, di Amerika. Triliunan punya duit. Tapi kalau anak kita kaya raya, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, mati nggak ada gunanya untuk kita. Mereka diem aja. Contohnya, mertua saya dikubur jeruk purut. Sebelahnya orang kaya. Kalau lebaran kan nengok tuh. Coba mersinya aja 40 miliar. Bininya rok pendek, kerudung pendek, cuma rok kan segini. Saya liatin. Ngeras aja nih, gimana sih Mas? Bawa kembang doang, lakinya ngomong, Bapak, ini aku datang Bapak. Ini istri aku Bapak. Yasin kagak, pada ngomong mulu. Bininya kan pegel, lakinya ngomong kelamaan. Nyari kursi kan nggak ada di kuburan. Duduk di atas kuburan mertuanya, roknya ngangkang begini, bayangin. Kira-kira di apa ngomong apa mertuanya di kuburan? Menantu setan. Gua nggak doyan gituan, goblok banget. Akhirnya mereka utusannya datang ke Gus Dur, bikin pesantren khusus untuk orang kaya.
Saya ini kalau di NU darurat terus. Darurat. Ya, bikin pesantren untuk orang kaya. Makanya saya bikin yang di Limo. Khusus untuk orang kaya. Miskin enggak saya. Saya punya 4 pesantren, punya kampus 2. Hanya khusus untuk orang kaya. Orang kaya. Mendingan ngurus santri 100 orang biasa daripada ngurus anak orang kaya 1. Amit-amit. Bandelnya. Mungkin waktu bikinnya habis makan aspal. Habis ngolong kabel. Begitu masa. Untung saya punya engkong dari Banten. Ini wirid. Begitu. Nggak usah batuk, pakai batuk lagi aja. Baru nurut. Benar-benar, Masya Allah. Dan maaf, sekali lagi, biar tahu ya, dulu Pak Presiden Jokowi tidak mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Tolong catat, nih panglimanya. Makanya muktamar NU di Lampung tidak akan diundang. Dan tidak akan minta sumbangan kepada pemerintah, makanya kita bikin namanya koin muktamar. Ini sejarah, biar paham. Ini panitianya kan ini. Tapi alhamdulillah, karena Kiai NU itu kan ada tukang wirid, amin. Tukang semur, jangan takut sama tukang ngomong, nggak ada manfaatnya, no. Takutlah yang pakai tongkat itu. Datang 5 orang, dialog dengan Bapak Presiden, alhamdulillah sadar. Dan mau tanda tangan. Dan di YouTube ada tuh. Begitu tanda tangan beliau pidato tahun 2030, saya berharap yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pesantren, terutama yang hafal Quran. Kenapa? Karena akhlakul karimah. Syaukibi mengatakan, innamal umamul akhlakuma ilmu akhlakum. Tegaknya bangsa. Kalau bangsa itu bermoral, Pak. Hancurnya bangsa, kalau bangsa udah nggak akhlaknya. Lihat Sabah dalam Al-Quran. Negara Sabah itu punya gelar namanya yang baldatul thayyibatul warabul. Pejabatnya brengsek, korupsi, nggak adil. Sehari habis. Akhlak. Dan ini sudah terjadi di Indonesia, kata saya. Betul-betul. Bayangin, emak bunuh anak, anaknya nyekek emak. Laki nyekek bini, bini nyekek laki. Orang nggak bunuh di Cirebon, dibilang dibunuh. Bayangin, Masya Allah, Masya Allah. Jangan cengir-cengir, gua tabokin. Terus nih, habis diperkosa, dibunuh, kan nggak ada adab. Habis ngasih nikmat dibunuh. Menurut saya, habis diperkosa hidupin. Memang kenapa Kiai? Kan bisa diperkosa lagi. Ini kalau Kiai nggak turun, pesantren nggak diasah, saya habis Indonesia. Saya bilang, kalau nggak ada NU, Indonesia udah hancur. Covid selesai. Kenapa? Ya NU kan muludan, tahlilan, betul-betul. Kuliah subuh, rajaban. Menurut manusia yang mata duitan, kuliah subuh seperti ini dianggap nonsen. Tapi di mata Allah, ad-dunya mal'un. Wa mal'unun fiha illa zikrullah. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Sudah lama Indonesia ini akan hancurkan sehancur-hancurnya. Karena banyaknya kemaksiatan, banyak ketidakadilan, banyak hukum dipermainkan. Tapi aku lihat ada 3 kelurahan bikin kuliah subuh gabungan. Allahumma. Yang dibaca la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya adab itu aku pelan-pelan angkat karena ada pikiran kuliah subuh gabungan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada model begini, hancur Indonesia ini. Allah. Maaf, saya kalau lapar begini ya, maaf. Masa saya ngomong sama jenderal, sama menteri, sama presiden, saya kan bebas. Saya ini anak 9 dari 11. Jadi anak ayah saya ini panglima perang. Temennya Pak Nur Ali. Hanya saya yang tidak boleh jadi pejabat. Hanya saya. Abang saya mah jenderal, abang saya pejabat. Untuk saya nggak boleh. Lu mah kiai aja toh. Emang apa Pak? Enakan kiai goblok. Emang apa? Ngomel lu diamplopin. Begitu kan? Masya Allah. Lu cari kerjaan yang seenak kiai, betul-betul. Ngomel diamplopin, diberkatin lagi begitu. Masya Allah. Jadi saya bebas ngomong apa siapa saja.
Kalau bukan model saya memperingatkan pejabat, lalu siapa lagi akan ngomong? Ngomong sama presiden, tanpa NU hancur Indonesia. Tanpa pesantren nggak ada NKRI. Tanpa Mbak Hasyim Asy'ari nggak ada Pancasila. Kenapa pesantren nggak dihormati? RT digaji, RW digaji, camat digaji, wali kota digaji. Nah kita kiai kagak diurusin, brengsek banget. Kata saya coret ketuhanan yang Maha Esa. Mana mungkin 4 sila akan berjalan dengan lancar kalau ketuhanan nggak benar? Umroh tiap bulan, haji tiap tahun, sedekah rajin, sholat subuh rajin. Kalau syahadatnya nggak benar, hancurnya Indonesia karena ketuhanan tidak diurus. Banyak mau tanda tangan tuh. Ini ketuhanan. Ayo, muliaan mana saya dengan RT? Ayo jawab. Wali kota nggak pernah ngajar rukun iman, gubernur nggak pernah ngajar rukun Islam, betul? Presiden nggak pernah ngajar babul, furudul wudu, ini kagak ada ya. Tapi yang ngajarkan kiai kenapa nggak digaji goblok? Begitu, Tapi NU haram berontak kepada pemerintah yang sah, haram. Walaupun monyet nyalon presiden dan jadi hormati monyet, kata Gus Dur begitu, masya Allah. Kenapa? Karena NKRI harga mati. NU tuh ribuan ormas Islam di Indonesia. Mana yang punya visi misi NKRI harga mati? Hanya NU. Makanya Gus Dur wasiatnya, idza sholahatil NU, sholahatil NKRI. Wa idza fasadatil NU, fasadatil NKRI. Begitu kata Gus Dur. Kalau NU kuat, NKRI kuat. NU hancur, NKRI. Siapapun yang akan menghancurkan Indonesia, hancurkan NU dan pesantren. Itu tujuan mereka. Saya bongkar ini. Biar paham. Makanya NKRI harga mati. Orang Arab, negara kacau bisa pulang kampung. Orang Cina, negara kita kacau bisa pulang kampung. Betul? Nah kita orang Gandaria, negara kacau mau lari kemana? Ini model muka begini nih. Lari ke Arab, nggak diaku. Anak lah hidungnya pesek-pesek begini, Masya Allah. Makanya orang Arab kalau ngopi, gelasnya kecil-kecil. Nggak ada orang Arab ngopi gelas gede, nggak bisa. Bukan kopinya yang habis, hidungnya kecebur. Itu masalahnya. Alhamdulillah undang-undang pondok pesantren. Alhamdulillah. Nah, sekarang guru-guru di pesantren ini yang hafal Alfiah, Imriti, Fathul Mu'in mulai digaji. Namanya sertifikasi. Ini perjuangan ini. Sekarang sudah 2,5 juta. Tinggal kampung-kampung. Belum. Nah kita nggak boleh berontak. NU bikin proyek sendiri, yaitu muludan, tahlilan, rajaban, haul, itu udah proyek NU. Itu Masya Allah. Datang Wahabi, ini haram. Saya disuruh Gus Dur. Satu-satunya PBNU yang pernah diadili oleh Wahabi ini manusianya. Kata Gus Dur, kalau ngelawan mereka jangan Quran, Kiai, tabokin. Begitu saya tabokin, Masya Allah. Masa muludan haram, tahlilan haram, Isra Mi'raj haram. Itu kan proyek Kiai NU. Kalau nggak ada muludan, gua gaji dari mana, goblok? Begitu kan saya, Masya Allah. Makanya rumah muludan habis, datang Rajaban habis, datang Ramadan habis, datang Syawal habis, datang Muharram, muter ada aja gitu itu tuh. Tapi kemarin 2 tahun kita pernah ada COVID, nggak ada yang ngundang, brengsek banget udah. Tapi tetap saya ada rezeki, saya kalau diceramah, kalau dengan santri saya, ya Allah mudah-mudahan aki-aki samping pesantren mati lagi ya Allah. Begitu tahlil. Pak Harto Muhammadiyah anti tahlil. Jadi kalau Muhammadiyah maju wajar. Karena disuplai dana oleh Soeharto. Kalau NU, tapi tatkala Butin meninggal dunia, datang utusannya nemuin Gus Dur, minta ditahlilin. Begitu. Panggil saya, Kiai, ada bagus proyek. Begitu. Bapak 40, Kiai ngapain? Tahlil di Pak Harto, beres Gus. Begitu masuk, amplopnya kan tebel banget tuh. Nah saya mimpinya dikencangin. Nah Kiai nyubitin, ngapa tadi amplop kita goblok? Begitu mas. Nah kalau di kampung kan cuma begitu seminggu tahlilan, alhamdulillah 40 kiai beli motor baru semua, alhamdulillah. Akhirnya kiainya letuk sama Gus, Pak Harto kapan matinya Gus? Begitu. Ini asli sejarah. Itu NU. Betul? Datang Wahabi, celana cingkrang, jenggot 3, tahiyat, brengsek banget.
ajaran nu neraka semua gua cekek loh gitu. Makanya terkenal banget saya tuh nyetek Wahabi. Kemarin biangnya mati, alhamdulillah itu biangnya. Jangan dipatahin, gua tabok nih, nggak sampai mati kemarin. Terakhir, cinta bini silakan, cinta harta silakan, cinta pangkat silakan, tapi suatu saat yang kita cintai akan kita tinggal. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'um, beramal solehlah. Kuliah subuh yang rajin, ngaji yang rajin, jaga kekompakan, karena amal soleh akan menyelamatkan kita nanti tatkala dengan jumpa dengan la ilaha. Ini kuliah subuh, masya Allah, cengar-cengir begini nih, itu sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Allah. Ngerti nggak ngerti, dilihin ceramah 1000 rakaat. Bagaimana kalau budak kiai yang pede tangannya kiri gitu gini, goblok itu yang paling penting itu, masya Allah. Apalagi sholat subuh man sholat subuh mal jamaah ka sholatil laili kullu. Siapa umat itu sholat subuh berjamaah sama dengan sholat satu malam suntuk. Allah. Kalau seandainya umat itu mengetahui betapa mulianya sholat subuh berjamaah, mereka akan datang walau habwan, walaupun kencing manis, darah tinggi, kaki pengkol, dia akan berangkat. Kalau tahu 10 kehebatannya, yang pertama, siratal mustaqim kal barqil khatib. Orang nyebar siratal mustaqim miliaran tahun, tapi yang suka kuliah subuh kayak kilat. Mereka tanya, dari mana? Gandaria. Amal apa? Kuliah subuh goblok. Begitu mah. Gak usah batuk buat tabok. Kuliah subuh. Yang kedua, tidak akan kere orang yang ahli kuliah subuh berjamaah, tidak akan kere. Ini sebenarnya saya. Apalagi pulang subuh nih sedekah kayak tadi tuh. Wajib. Saya ini termasuk ketua kerukunan umat beragama. Saya termasuk ketuanya. Makanya kata Gus Dur, Kiai, bikin profesor. Apain? Buat nakut-nakuti pendeta. Begitu. Sebab kalau kiai doang kurang dihormati, brengsek banget makanya. Makanya saya doktornya 3, bukan honoris causa, kuliah. Saya ini pintar, makanya Bapak Haji Mabuk demen banget sama saya itu, masya Allah. Itu penting. Itu gajinya dan sebulan tuh 100 juta, 50 juta. Saya tanya, kenapa sih? Nah, orang Kristen begini, kiai, orang Katolik di Jakarta, tugas ke Surabaya. Nggak sah. Sembayang di Katolik di Surabaya, nggak sah. Mereka harus kembali ke Jakarta. Berarti kan ninggalin dosa dia ya. Caranya bagaimana? Nebus dosa, kirim duit. Yang kedua, masuk gereja ada yang nyumbang 1000, 2000, 100.000 dicatat. Makanya nih kuliah subuh tolong ikutin. Kalau Jumat kunci itu pintu, buka satu aja. Siapa yang nggak bawa harga Haji Samsu nggak boleh ikut Jumat di sini. Begitu. Itu begitu. Orang kencing aja bayar, masa Jumat nggak bayar? Saya dari tadi nggak ada yang 1 juta, brengsek banget, masa. Ada 100.000 rakaat, masa nyumbang sedikit sih? Kalau 20.000 ada 300 jamaah di sini, tiap Jumat kan 6 juta tuh. Khotib 1 juta, imam 1 juta, muadzin 500.000, kan begitu ya? Kalau khotib 1 juta, saya yakin khotib subuh udah datang, benar-benar. Lah khotib 250.000, brengsek banget, masya Allah. Dengar saya ngomong. Imam, apa tanggung jawab imam? Tanggung jawab imam adalah menanggung dosa makmum goblok. Dengerin saya ngomong. Makmumnya goir, makatub. Nah imamnya kori, kata malaikat, orang itu enggak ditanggung imam. Udah goblok, Jumat nggak bawa duit, sadar. Pantesan Ustaz di sini kurus-kurus. Nih jeruk purut, keren. Bayangan, coba kalau imamnya nggak benar, makmum itu tanggung. Saya masuk jeruk purut 74. Dulu, ini kan Wali Songo ya. Datangnya Islam di sini ada yang pertama Wali Songo. Saya ke jeruk purut. Mamang saya jadi imam. Watakunul jibalu kal inil mampus. Saya tanya, Mang, bukan mampus, Mang, mampus. Alah, dari dulu nggak ada yang negor, lu pulang gua ditegur gitu, Masya Allah. Saya ngomong sama mertua, Mbak, kok Mamang ditegur begitu? Biar juga Mamang lu lama-lama mampus begitu lah Pak. Jadi kalau sudah ada kori, anak kalung di pesantren, itu yang mampus-mampus keluar, betul-betul. Untuk sementara nggak apa-apa.
Tapi kalau sudah ada anak kita mondok, alim, taikin jadi imam. Begitu. Para wali semua begitu ngajarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak apa-apa daripada nggak ngalamin kan mendingan ngalamin. Itu cara dakwah begitu ya. Ya. Jadi perbanyak amal soleh sering berokat. Apalagi nanti jangan pulang dulu. Habis ini sholat sunnah isra. 2 rakaat. Cukup kuliah dulu. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Taman. Sekarang haji 100 juta. Umroh paling murah 35 juta. Tolong habis subuh. Jangan pulang dulu. Tungguin 3-4 jam. Lagi bini kita kan udah nenek-nenek kurang nafsu. Nah gitu ya. Sabar. Umroh haji tiap hari gara-gara sholat sunat isra. Kurang apa lagi? Kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi besar Muhammad. Begitu Masya Allah. Ya udah. Emang saya juga ada acara lagi Jakarta Timur ini ya Masya Allah. Terima kasih batuknya. Kan begitu Masya Allah. Jadi kuliah subuh seperti ini manfaatnya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Itu penting. Tanpa adanya begini, hancur Indonesia. Makanya terima kasih kita kedatangan wali kota, alhamdulillah. Kedatangan camat, alhamdulillah. Wali kotanya Said lagi awas, walaupun Said kudu ngasih amplop, walaupun Said pejabat ya Allah. Kalau enggak saya laporin gubernur. Besok-besok kalau ngundang saya ada beliau, itu amplop dari beliau, gitu rencananya. Nanti saya minta sama gubernur, gitu dia gitu. Itulah 3 wasiat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk diamalkan oleh umatnya. Yang pertama, silakan hidup bebas, tapi tolong suatu saat kau akan mati. Tolong. Yang kedua, cintai apa saja di dunia ini, tapi semua yang kita cintai akan kita tinggal. Yang ketiga, berbanyaklah amal soleh, termasuk kuliah subuh, termasuk meremehkan masjid, termasuk menghidupkan NU. Nanti insya Allah di akhirat diangkut santrinya Mbah Hasyim Asy'ari masuk surga dikawal oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Pak Wali Kota tambah berkah, kelurahan tambah berkah, Jakarta tambah berkah, Indonesia tambah barokah dunia dan akhirat, dan kita masuk surga dikawal oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yahqi bihaqaiqiha wa Allah yuthabbit la ilaha illa fi qulubina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutl untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Dawam biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.